Terima kasih Anda masih disergap pemirsa. Pisah rumah dengan suami. Seorang wanita ditemukan tewas di rumah kontrakannya di Cengkareng, Jakarta Barat. Bagian kepala korban didapati tertutup bantal dan sprei. Ibu dua anak ini ditemukan tewas setelah sang suami tak bisa menghubungi handphonenya. Pemirsa, pada pukul 1 dini hari Minggu, ditemukan seorang mayat perempuan tak bernyawa di kontrakannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, di mana penemuan ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kapolsek Cengkareng, Kompol Ekman. Penemuan tewasnya korban di kamar kontrakannya di Cengkareng, Jakarta Barat mengejutkan warga sekitar. Sadis, tubuh korban ditemukan telentang dengan bagian kepala ditutup bantal dan sprei. Tewasnya korban diketahui setelah RM suaminya tidak bisa menghubungi korban. Meski baru 3 bulan tinggal di tempat ini, korban dikenal mudah bergaul. Dari keterangan saksi, korban diketahui telah pisah rumah dengan sang suami. Sementara 2 anaknya tinggal bersama nenek korban. Tanya, kamu tinggal sama siapa sendiri? Kata dia, ya udah. Enggak sama suaminya? Enggak. Cuman saya tanya, kamu cerai, emang suami kamu suka kemari? Suka katanya, gitu. Udah, kan saya nggak tahu cerai apa enggak. Cuman dia ngomong gitu. Jadi ngomongnya saya udah bisa, kata dia. Oh gitu. Polisi menyelidiki pelaku pembunuhan serta motifnya. Untuk kasus penemuan mayat perempuan ini akan langsung diserahkan ke Polres Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Bibi Kristami, Tias Triawan, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Dari Jakarta, Bibi Kristami, Tias Triawan, Rizky Iqbal melaporkan. Seorang wanita yang tengah hamil 8 bulan dianiaya oleh tetangganya. Sadis, korban mengalami 8 luka tusukan di tubuhnya. Pelaku ditangkap polisi dalam kondisi mabuk. Seorang pria pelaku penganiayaan terhadap wanita hamil warga Jalan Pantai Cemara, Labat 2, Palangkaraya akhirnya ditangkap polisi. Pelaku yang dalam kondisi mabuk sempat tak sadarkan diri setelah berusaha kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Sadis, akibat dianiaya, korban yang sedang hamil 8 bulan mengalami 8 tusukan di tubuhnya hingga dilarikan ke RSUD Dr. Doris Silvanus. Saat kejadian, korban sendirian di rumah sementara suaminya sedang bekerja. Pelaku dibawa ke Polresta Palangkaraya. Ini adalah tetangga dari korban. Pelaku masih dalam keadaan mabuk, jadi belum bisa kami ambil keterangan. Akan tetapi dari hasil interogasi sementara, pelaku mengakui. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan ini. Hasil penyidikan polisi diketahui pelaku juga merupakan DPO kasus penganiayaan pada sebuah apotek pada akhir Mei lalu. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas dianiaya kakak kandungnya dengan cangkul saat di dapur rumah. Diduga keduanya cekcok lantaran sang kakak yang dalam pengaruh narkoba tidak terima dinasihati oleh korban. Keluarga menangis histeris. Tangisan histeris keluarga pecah mendapati jasad Aisyah dibawa ke rumah duka di Jalan Kaplingan, Desa Bandar Setia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tragis, wanita 27 tahun ini meregang nyawa di tangan kakak kandungnya sendiri. Saat kejadian, pelaku yang hendak makan siang bertemu korban di dapur dan sempat terlibat cekcok. Pelaku yang 4 tahun lebih tua tidak terima dimarahi dan dinasihati korban, langsung mengambil cangkul dan menganiaya adik perempuannya hingga terkapar karena luka parah di kepala. Keluarga sempat melarikan Aisyah ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Di luar, di rumah warga ada kejadian pemukulan. Jadi saya arahkan carilah warga biar supaya cepat tolongkan gitu bawa ke rumah sakit. Lukanya di bagian mana, Pak? Bagian atas belakang kepala. Terkena apa nih? Dipakai cangkol. Sama abangnya. Ini hubungan dengan pelaku gimana, Pak? Abang beradik. Abang beradik ya.
Polisi langsung membekuk pelaku Denny saat ini menjalani pemeriksaan kejiwaan di Polsek Percut Setuan. Pria 31 tahun ini diduga dalam pengaruh narkoba dan alami ilusi, berdalih mendengar suara gaib untuk membunuh korban. Usai membunuh, gagang cangkul dibuang ke sumur untuk menghilangkan jejak, pelaku lalu kabur. Korban atau adik kandung atas nama Siti Asa. Dan selanjutnya kami akan melakukan observasi terhadap kejiwaan daripada pelaku. Dan untuk motifnya, Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi tewas terjepit saat alat berat yang dikemudikannya terperosok ke sungai. Petugas kesulitan mengevakuasi korban karena kabin yang ringsek. Warga histeris saat alat berat jenis loader ini terperosok jatuh ke tepi sungai di kawasan Desa Kecapi, Jepara, Jawa Tengah. Tragis, pengemudi alat berat didapati tewas terjepit di bagian alat berat. Proses evakuasi tubuh pria 41 tahun ini sempat mengalami kesulitan karena kabin yang ringsek. Korban juga baru berhasil dievakuasi 2 jam kemudian. Kecelakaan ini terjadi saat korban sedang meratakan tanah pekarangan rumah warga yang berlokasi di tepi sungai. Tanah tiba-tiba ambruk, menyebabkan korban dan alat berat yang dikendarainya terperosok. Yang pas lagi dorong ratakan malah masuk. Malah temboknya jebol, Pak. Oh, tembok jebol terus ya, longsor gitu ya. Di bagian kepala. Jadi nanti kita nunggu dari pemeriksaan medis, nanti sekilas kita lihat dari di arah kepala yang mengalami luka-luka. Jasad korban dibawa ke RSUD Kartini untuk divisum. Kasus ini ditangani Polsek Tahunan Jepara, Jawa Tengah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di kolong jembatan penyeberangan orang di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut saksi, sebelumnya korban sempat kejang-kejang. ada kasur. Ada kasur. Seorang pembeli dan pedagang pecel lele di Pasar Minggu, Jakarta Selatan dianiaya seorang pria tak dikenal. Ironis, diduga penganiayaan ini dipicu karena senggolan sepeda motor. Para pelaku yang emosi juga merusak warung pecel lele. Peristiwa ini diduga buntut keributan akibat senggolan motor di depan lokasi kejadian. Saat kejadian, pemilik warung pecel lele mencoba melerai. Tak lama kemudian sekelompok orang kembali lagi dan langsung melakukan penyerangan. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kasus ini kini dalam penyelidikan. Pemirsa, gelapkan uang jemaah umroh sebesar 1,4 miliar rupiah. Seorang kepala cabang travel agent umroh diringkus polisi. Penangkapan pelaku berawal dari laporan jemaah yang gagal berangkat umroh sesuai jadwal yang dijanjikan. Inilah kediaman Sukianto Pangestu, kepala cabang travel agen umroh di kawasan perumahan Green Palm Residen di Jalan Abu Sana, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap lantaran melakukan penggelapan uang puluhan jamaah umroh hingga mencapai 1,4 miliar rupiah. Kasus ini terbongkar setelah 73 calon jamaah menyetorkan uang hingga 40 juta rupiah namun tak kunjung berangkat umroh. Pelaku selalu berkelit, keberangkatan umroh ditunda karena tidak ada kuota keberangkatan selama masa pandemi. Padahal sebenarnya pelaku tidak menyetorkan uang milik para jamaah umroh ke kantor pusatnya di Jakarta. Tapi belum
ada kejelasan keberangkatannya, karena dia alasan depending, dan masing-masing peserta yang akan niat umroh itu sudah menyetorkan uang kurang lebih 40 juta per orang. Jadi kalau di total 1,4 lah ya. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Sejumlah ibu-ibu menjadi korban arisan online melalui grup percakapan WhatsApp mendatangi Polres Jember. Korban menempuh jalur hukum lantaran uang yang telah disetor sejak 3 bulan ini tak dicairkan pelaku. Sejumlah barang bukti transaksi setoran serta tangkapan layar percakapan grup WhatsApp 7 ibu rumah tangga yang menjadi korban arisan online mendatangi Polres Jember, Jawa Timur. Langkah ini dilakukan lantaran uang arisan online yang berjumlah puluhan juta rupiah sejak 3 bulan terakhir tidak dicairkan oleh seorang koordinator. Korban tergiur arisan online karena dijanjikan keuntungan besar. Para korban merugi hingga 500 juta rupiah. Macam-macam kan, kita ada yang per 10 hari, ada yang kita tergantung kita pilih nomor yang berapa. Tergantung anunya, kita pilih listnya yang mana, Pak. Pemirsa, kerap mendapat teror dari penagih utang aplikasi pinjaman online. Seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah melapor ke polisi. Guru ini diteror untuk segera melunasi utang yang awalnya 5 juta rupiah, membengkak berkali-kali lipat menjadi 206 juta rupiah. Afifah Muflihati, guru honorer asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah melapor ke kantor polisi karena kerap mendapatkan teror dari penagih utang aplikasi pinjaman online. Pelaku menebar teror yang dikirim ke telepon genggam dan akun media sosial milik Afifah jika Afifah tidak segera melunasi utang. Awal terjerat pinjaman online, Afifah meminjam uang sebesar 5 juta rupiah dalam jangka waktu 5 hari. Karena tidak memiliki uang untuk melunasi pinjaman, Afifah kembali mengajukan pinjaman dari sejumlah aplikasi pinjaman online. Utang dari sejumlah aplikasi pinjaman online inilah yang kemudian membengkak menjadi 206 juta rupiah. Afifah telah mencicil pelunasan sebesar 158 juta rupiah. Tanpa pikir panjang, pokoknya kebiaya carane saya ora diinje meneh, akhirnya saya merangkul sub aplikasi yang masih di dalam satu Indo itu untuk melunasi aplikasi yang tadi 3 itu, sub aplikasi itu tadi. Jadi 3 sub aplikasi itu tadi itu lunas, tapi masih ada 6 aplikasi kemudian yang belum lunas karena satu aplikasi itu bisa dibayar kalau saya itu merangkul 2 aplikasi, Mas. Dugaan teror dan ancaman yang dilakukan penagih utang aplikasi pinjaman online ini saat ini ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di kolong jembatan penyeberangan orang di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut saksi, sebelumnya korban sempat kejang-kejang. Seorang pria didapati tewas di kolong jembatan penyeberangan orang di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut saksi, korban sempat kejang-kejang dan terjatuh saat akan menaiki tangga jembatan penyeberangan orang. Dari identitasnya, diketahui korban merupakan warga Ciracas, Jakarta Timur. Di saku celana korban ditemukan kunci apartemen. Teman-teman bilang, ini Ayan, tadinya saya mau bantu. Ternyata serangan jantung. Gitu. Nah, begitu ketahuan serangan jantung, jadi kami semua nggak berani menyentuh. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Duga suami berselingkuh, ibu Buddha tega menganiaya bayinya yang berusia 2 minggu. Sambil membawa bayinya, pelaku mengancam menabrakkan mobil ke rumah mertua. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.